IPA. Kebetulan saya mahasiswa di Usaha Kesejahteraan Sosial di fakultas sebelah. Saya belajar tentang konsep, saya belajar tentang bagaimana kesejahteraan sosial itu hadir di konsep di luar negeri. Setahu saya tentang konsep itu memang lahir di daerah Eropa gitu. Ada dua negara yang memang berkontribusi dalam kelahiran konsep itu, Amerika dan Inggris. Sepengetahuan saya dari sampai lahirnya ada satu pulau dan yang lain. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep konsep di Indonesia yang saya pelajari kebanyakan memang tidak ada secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia ideologinya menggunakan seluruhnya tentang konsep. Karena dari sejarah juga dari founding father kita itu di tahun Undang-Undang 1945 itu kan memang tercantum bahwa negara itu merupakan mempunyai tanggung jawab akan kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun tadi saya sepakat bahwa ketidakadilan di masyarakat memang harus kita advokasikan dan lain-lain, dan ketidakadilan dan ke semua bentuk ketidaksetaraan yang berasal dari program masyarakat. Pembelajaran saya tentang layanan sosial, jaminan sosial itu kebanyakan memang ada evaluasi dari mereka, dari pemerintah mungkin yang harus masyarakat itu dilibatkan untuk bisa membangun kesejahteraan sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau memang misalnya Indonesia menggunakan konsep level step yang sedangkan pembelajaran saya itu adalah ketika Indonesia merupakan level step itu hanya berdasarkan Undang-Undang 1945 saja dan juga Pancasila, apalagi di Sila 5 gitu ya, secara keadilan sosial. Pertanyaannya adalah sejauh mana Indonesia mendalami atau mengimplementasikan konsep level step yang memang berasal dari luar? Itu pertanyaan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Itu juga Oke, terima kasih Charles. Ini pertanyaan yang baik dan kebetulan juga karena sebenarnya mengenai kesejahteraan sosial jadi sangat relevan ini. Jangan-jangan yang bawa kampus nanti. Tapi kembali lagi, ideologi adalah ideologi, tetapi yang pragmatis itu adalah pembiayaan. Anda boleh punya ideologi, Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, Anda punya program. Kalau nggak ada biayanya, nggak akan pernah jalan kan. Harus ada yang biaya. Nah, mengenai Indonesia sangat pragmatis. Kenapa? Karena yang namanya pajak, ya, itu kan adalah pembiayaan atas semua inisiatif yang akan dikerjakan pemerintah. Di Indonesia, yang pajak atas individu itu baru ada 1980-an, dan itu kecil banget. Jadi sebelum itu, yang namanya pendapatan negara itu kebanyakan dari minyak. Ya, karena Indonesia produksi minyak, waktu itu penduduknya juga nggak banyak bisa produksi minyak. Dan karena itu juga perusahaan minyak menjadi sangat Pertamina menjadi sangat besar, dan karena itu juga Pertamina pernah hampir membangkrutkan Republik Indonesia. Jadi kembali pada pertanyaan Charles tadi, cara pragmatisnya kita nggak, memang konsep welfare kita tuh nggak pernah bisa benar-benar seperti negara lain karena konsep mengenai pembiayaannya pun kita masih sangat baru, masih 80-an. Ya, 80-an aja lah, gitu kan. Nah, jadi padahal itu semua harus dibiayai. Nah, yang sering menjadi contoh percontohan mengenai welfare state tentunya adalah Skandinavia. Oh, dijamin semuanya ini nih. Tapi jangan pernah lupa, saya juga pajaknya sampai 70% misalnya. Jadi dulu saya ingat waktu saya masih SD itu saya senang nonton, pokoknya se Indonesia pasti senangnya nonton tapi kalau kemudian salah satu juara dari Swedia itu adalah Sven Bri. Karena nggak tahan dipajakin sampai dia pindah warganegaraan. Wah, nggak setia tuh. Tapi gimana kalau saya setiap kali susah payah saya dengan segala susah payah kemudian saya harus penghasilan saya dipotong 70% untuk orang lain sehingga saya hidup dengan 30%. Mendingan saya pindah ke tempat lain. Jadi kembali lagi mengenai kesejahteraan itu harus kita urutkan juga mengenai bagaimana itu dibiayai. Dari situ kan kita bisa lihat hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan. Jadi kalau tanya tadi mengenai keindonesiaan, umurnya masih pendek banget. Kenapa? Karena dulu nggak ada pembiayaannya. Nah, jadi memang kita masih pendek banget. Tapi ya dalam umur sependek itu juga kita sudah melihat ada beberapa tadi yang saya sebutkan tadi contoh mengenai intervensi negara, mengenai subsidi BBM yang membuat kita jadi tidak tertib, kemudian membuat harga properti lompat, ya, melonjak, dan kemudian membuat struktur mengenai pekerjaan dan produk kita itu menjadi sangat berubah. Itu adalah satu kenyataan. Tetapi di sisi lain juga karena tadi Charles juga menanyakan pada saya mengenai hal tersebut, ini yang kita perlukan ke depannya. Kita akan mau welfare-nya bagaimana nih, top down atau bottom up? Yang paling ideal menurut saya sesuai dengan nilai demokrasi dan
independensi kita sebagai warga bebas secara politik, yaitu dari bottom up, dari inisiatif kita semua. Kita skalakan, nggak perlu pakai bantuan pemerintah, supaya nggak perlu biaya tinggi, nggak perlu melibatkan birokrat. Kalau berhasil, maka kita semua yang sejahtera. Mungkin akan ada, oh saya akan meniru caranya Charles, sukses misalnya di Ciputat ini, gitu kan. Oh mungkin ada yang Merauke, saya kenal namanya Charles, coba deh sekarang ini Merauke. Oke, mungkin cuma bisa sekali Merauke aja, nggak apa-apa, nggak perlu satu Papua, nggak perlu satu provinsi, sama seperti itu. Tapi dengan cara seperti itu mungkin sporadis, tapi ketika ini dibangun dari individu, dari persaudaraan, dari pertemanan dan lainnya, ini akan lebih bisa sustain dan ini akan bisa berdampak lebih luas. Dan ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum ada pemerintahan, karena yang namanya organisasi keagamaan itu dimulainya dengan welfare society juga dengan cara seperti itu, dari bottom up. Jadi kira-kira begitu. Jadi mungkin tadi ya, kesejahteraan sosial di kampus, coba melihatnya, jangan berharap pada negara, justru kita membangkitkan nih spirit atau energi yang ada justru di grassroots yang lebih tahu masalahnya dan lebih bisa mencari cara bagaimana biasanya. Kira-kira begitu. Oh, boleh dikit Pak. Dikit aja. Nambahin contoh aja. Jadi terkait pertanyaan soal apakah seberapa Indonesia welfare state ya. Di banyak negara itu memang tidak ada juga yang menyebut dirinya saya welfare state sebetulnya. Jadi kita bisa melihat dari perilaku ininya, perilaku pemerintahannya, polisi-polisinya. Dan kalau melihat dari polisi-polisinya, betul kata Bang Polta tadi seperti itu, kita baru saja mulai dalam beberapa kebijakan dan pembiayaannya karena juga sangat awal. Tapi kita juga bisa melihat aspek lain yang sangat welfare state dan itu mulai berbahaya. Jadi Bang Polta nyinggung soal Pertamina. Saya tambahin satu lagi yang masih baru-baru aja, penghapusan kredit UMKM. Ini mirip sebetulnya, jadi ada orang udah ngutang gitu kan, pertama kita perlu cek itu betul tuh pas sasaran atau gak utangnya. Kedua adalah ketika utang minta terbayar, dengan enaknya kementerian bilang ya sudah, kita hapus utang. Lalu kira siapa yang bayar? Itu kan utang itu tetap ada, ya kita semua yang akan bayar. Karena teman-teman bayangin, teman-teman rela enggak ya, tidak lagi saya suka bicara dengan skala mikro sama kayak Bang Potas ngasih contoh mikro. Ada orang ngutang tiba-tiba dihapus, lalu bebannya itu kamu ya yang nanggung utangnya dia. Itu sebetulnya yang terjadi ketika ada penghapusan kredit UMKM. Saya nggak sentimen sama UMKM, saya sentimen sama semua yang menghapus kewajiban yang tidak bertanggung jawab tadi, yang seharusnya dilunasi tapi malah tidak dilakukan. Apakah itu dilakukan oleh UMKM, apakah itu dilakukan oleh obligator kakak, misalnya, sama aja. Itu moral hazard yang muncul dari kebijakan kesejahteraan, moral hazard yang muncul dari yang menimbulkan sifat-sifat tidak bertanggung jawab karena merasa ada fasilitas negara, nanti kreditnya juga dihapus. Kan negara hadir. Negara hadir buat menyelesaikan masalah saya dan menyerahkannya jadi masalah orang lain. Kira-kira kayak gitu sebetulnya negara kesejahteraan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ina Istiqomah. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kebetulan saya di sini aktif di sebuah lembaga Komnas Haji dan Umroh. Saya sebagai asisten ketua. Lalu di sini Komnas Haji dan Umroh sering mengkritik tentang skema Ponzi. Nah, karena kita lagi membahas skema Ponzi, kita tidak bisa memungkiri bahwa pembiayaan haji ini masih terlibat dalam skema Ponzi. Apalagi tadi Bapak Polta menjelaskan bahwa negara hadir untuk mensejahterakan, lalu adanya keadilan. Nah, lalu pertanyaan saya begini Pak, bagaimana upaya keluar dari jebakan skema Ponzi di mana itu sudah diatur oleh negara dan di setting oleh negara? Terima kasih. Terima kasih. Bukan dulu buat pertanyaannya lalu. Nah ya, ini sangat menarik, tapi ini gambaran realita. Jadi kalau kita sering mendengar bahwa ada orang yang mengangsur pembayaran haji sampai 20 dan baru akan berangkat. Berbayar sekarang, tapi baru berangkat 20 tahun lagi, 15 tahun lagi dan lainnya. Dan
tentu jadi pertanyaan selama 15 tahun, 20 tahun ini duitnya diapain gitu kan. Oh, untuk nutupin yang sekarang. Iya, kalaupun jumlah penduduk kita makin lama makin banyak, kalau suatu saat nanti jumlah penduduk makin lama makin sedikit dan kebanyakan sudah jadi haji, nanti kan berarti makin menurun kan, berarti kan uangnya makin menipis kan. Terus uang yang dulu dibayarkan bisa nggak untuk memberangkatkan haji? Betul, ini adalah satu masalah sangat serius mengenai pendanaan haji, di mana memang kalau ditanya solusinya harus bagaimana, ini memang dari atas ke bawah benar-benar. Jadi itu sebabnya kenapa misalnya pemerintah juga sangat aktif memerangi orang yang berangkat haji dari negara lain. Ya, saya dulu sekolah di Inggris, jadi waktu saya sekolah di Inggris itu beberapa teman pergi naik hajinya dari Inggris. Kenapa? Lebih murah dan dulu makanya bilang bukan paspor hijau lah istilahnya. Jadi dengan cara lain. Ada dulu yang juga pernah berangkatnya dari Malaysia atau berangkatnya dari negara dari Thailand. Nah, ini lalu yang dimanfaatkan orang karena mereka ingin cita-citanya tercapai dengan ongkos yang lebih rasional dan bisa lebih segera. Nah, memang ini nggak gampang ya, karena dana kelolaan haji itu sangat besar, sangat lukratif, ya, sangat besar, dan itu punya downstream yang panjang sekali, kompleks, dan ini terkait dengan isu yang sangat seksi secara politik. Tapi saya setuju bahwa kalau tadi ini udah kelihatan, kayaknya kayak skema Ponzi, betul, kayak skema Ponzi. Apakah dibiarkan saja? Enggak. Itu sebabnya kenapa saya sangat mengimbau teman-teman sekalian, apapun yang kita kerjakan, apapun kita konsepkan, pikirkan di ruangan ini, semuanya hanya akan bisa berubah kalau kita sudah sampai bisa ke legislasi. Lewat parlemen, perangnya lewat parlemen. Jadi jangan apatis terhadap politik. Jangan adalah kita lebih enak ngomong di sini aja deh. Tapi masalah kita akan selesai, emang harus kita bawa. Nah, terutama karena tadi Mbak Ina udah sampaikan mengenai ini sangat serius. Sangat serius, mungkin ada mismanagement di belakangnya, mungkin ada kebenturan kepentingan, mungkin ada hal lain. Tapi jelas bahwa sangat tidak adil kalau orang nggak bisa pergi haji tanpa ada transparansi uang itu dipakai buat apa. Di negara lain seperti di Malaysia, dana haji terkelola dengan baik, terkumpulkan, kemudian bisa diinvestasikan di surat utang yang kemudian digunakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Di Indonesia coba seperti itu, langsung bilang, wah itu tidak amanah, kenapa ya duit haji kok dipakai buat infrastruktur, harusnya kan buat keperluan haji. Kan membangun infrastruktur itu kan nanti kan ada hasilnya juga. Jadi uangnya berkembang, jadi uang haji nggak boleh berkembang loh. Tuh bayangkan ya, berkembang nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi kan ada yang salah dalam hal ini gitu. Nah itu, ya makanya mau posisinya boleh tetap dipertahankan gitu kan. Tapi ini hanya akan cuma grundelan kita semua kalau kita nggak akan pernah bisa bawa ini ke legislasi. PBR-in semuanya, naikkan akuntabilitasnya, prosesnya, kejelasannya, dan tadi kenapa orang kalau misalnya berangkatnya dari negara yang kenapa harus dilarang-larang? Emangnya itu kegiatan, emang naik haji kegiatan kriminal gitu? Kan enggak. Jadi kembali lagi, saya sangat setuju bahwa ini perlu banget ya diangkat. Jadi karena kita tadi bicara, ini buku juga bicara gara-gara tangan sih bicara pakai istilah Ponzi ya. Tapi itu konkretnya itu memang itu yang terjadi dan itu ada di depan kita. Jadi itu yang kira-kira yang bisa saya jawab buat Mbak Ina. Tetap perjuangkan Mbak. Saya nilai ini suatu hal yang sangat serius. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, saya dari Jaringan Gus Durian, dan saya jadi mahasiswa juga di UIN Jakarta. Senang sekali saya bisa bertemu lagi di Indeks karena kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan Indeks. Gitu. Menarik mengenai kesejahteraan, saya juga pernah mengikuti riset terkait dengan petani di salah satu lembaga riset. Di situ saya menemukan bahwa skema yang mirip yang sama mungkin di skema Ponzi, bahwa subsidi tani atau kartu tani gitu. Nah, kartu tani ini salah satu masalahnya adalah keluhan masyarakat di situ bahwa tidak boleh membeli selain dari mitra dari pemerintah.
Nah di situ menjadi masalah baru yang mungkin penjual-penjual lain tidak mendapatkan hasil seperti itu. Nah mungkin pertanyaan dari saya adalah dari gerakan akar rumput sendiri, bahwa banyak sekali sekarang itu gerakan akar rumput untuk mengayomi dan memberi pengetahuan dalam skema-skema seperti ini gitu. Kenapa masyarakat dari Lincang, masyarakat di geotermal misalkan, dan masyarakat lain yang mempunyai masalah terhadap pemerintah. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih upaya gerakan akar rumput dalam sidangnya gitu, memahami masyarakat, terutama masyarakat bawah, dalam menyadarkan bahwa ini adalah kasus yang besar. Selain itu, bagaimana gerakan akar rumput ini, upaya gerakan akar rumput ini bisa menjadi alternatif dalam alat kesejahteraan masyarakat itu. Mungkin pertanyaan yang lainnya, kalau saya menemukan bahwa di situ ada kesadaran kolektif. Nah, apakah dari kesadaran kolektif itu bisa membangun kesejahteraan kolektif? Atau ada hal lain dalam mengupayakan kesejahteraan kolektif? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Evan, tepuk tangan buat Kak Evan. Mengenai petani ini memang serba salah sih ya. Kalau misalnya harganya mahal, nanti petani yang nggak sanggup beli. Kalau dibikin murah, petani nggak bisa hidup. Ya udah, pemerintahnya subsidi. Nah ini yang celaka gitu, karena dengan subsidi oleh pemerintah, dibeli oleh pemerintah, akhirnya malah jadi moral hazard, dan itu yang sering dipakai oleh banyak negara untuk memberi suara dalam pemilu. Jadi teman-teman tahu negara Jepang ada partai yang namanya LDP. Dari sejak akhir Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang itu cuma pernah sekali kalah pemilu, karena basis paling besarnya adalah basis suara paling besarnya adalah di daerah-daerah pertanian. Padahal orang Jepang banyak tinggalnya di kota, tapi karena di daerah pertanian ini wilayahnya luas tapi orangnya sedikit, ini lebih mudah. Ya udah, kita subsidi, nantinya kita beli dan lainnya. Itu yang terjadi kenapa akhirnya harga bahan pangan di Jepang menjadi sangat tinggi. Ya abuse benar-benar. Itu juga kenapa misalnya Uni Eropa melakukan subsidi atas petani yang akhirnya ujungnya dipakai dibuang, ini ada di bumi ini, ada dibuang ke negara lain gitu dalam bentuk bantuan, padahal dia untuk menghidupin petani mereka yang makin lama makin tua juga gitu. Nah, kalau kembali lagi, tapi itu kan ceritanya di negara lain. Cerita di Indonesia yang tadi disebutkan, harus jualnya ke pihak tertentu. Ini yang sebagai, jadi kita sering dengar kata monopoli, ya kan? Kalau monopoli itu berarti yang menjual cuma satu, kita hanya bisa beli dari dia aja. Ada istilah yang disebut monopsony. Kita hanya boleh menjual ke orang tertentu. Nah ini yang praktek tadi. Dan ini adalah penyakit dari sentralisasi atas pengambilan keputusan. Ada banyak penumpang gelap nih, dan ini yang membuat sifatnya menjadi eksklusif, dan ini yang biasanya jadi sarana korupsi karena tidak ada transparansi. Ya tapi kan ini demi petani. Nah itu alasan yang biasa dipakai untuk menutupi supaya ini tetap bisa berlangsung, dan praktek ini justru tidak menumbuhkan petani, tapi justru membuat petani kita nggak jadi bertumbuh. Ya kalau memang udah nggak bisa jadi petani, mungkin lebih baik adalah kita fasilitasi dia supaya dapat kita training lagi, supaya dia jadi dapat pekerjaan yang baru, yang lainnya. Jangan dipaksa jadi petani juga, dan terpaksa kemudian diperas juga gitu. Nah, jadi masalah Mas Irfan ini adalah jawaban saya yang sangat tidak memuaskan pastinya, tapi ini adalah realita mengenai petani dan bagaimana atas dasar keinginan baik untuk melindungi petani dengan berbagai cara mengorbankan konsumen, tapi pada saat yang sama juga membuat petani kita menjadi tidak bisa bertumbuh dan nggak bisa punya kesadaran bahwa mungkin sudah waktunya dia berhenti jadi petani. Jumlah petani Indonesia adalah sekitar 30% dari angkatan kerja, tapi itu masih makan se-Indonesia nggak sanggup. Jumlah petani di Amerika cuma 1,5% dari angkatan kerja.
sanggup ngasih makan se Amerika, sanggup juga mengekspor gula. Jadi ada masalah dengan produktivitas petani, tapi ada orang yang lebih suka memanfaatkan tidak produktivitas pertanian ini hanya demi kepentingan politik dan juga kepentingan tadi memelihara sistem yang sebenarnya sangat tidak adil. Kira-kira itu. Terima kasih. Mungkin dari pembicara-pembicara lain mau ada tambahan lain? Kak Rina, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, oke. Tadi aku mungkin mau nambahin buat Kak Evan. Tadi menarik banget sih soal udah ada inisiatif untuk gerakan akar rumput untuk menyelesaikan hal ini. Gimana caranya biar kita nih jadi kepala negara. Dan saya suka banget sama idenya, dan mungkin nanti juga mungkin Kak Evan sangat disarankan untuk membaca buku ini, karena di buku ini sebenarnya ada salah satu spesifik chapter terkait dengan masyarakat persahabatan. Nah, jadi itu sebenarnya di Indonesia ada ide yang cukup familiar, gotong royong. Nah, tapi di sini bukan gotong royong yang dipaksakan, tapi emang benar-benar berdasarkan dari involuntarily alias sukarela. Nah, dan itu dibahas di buku ini, dan menurut aku kalian bakal sangat tertarik dengan ide tersebut, karena itu juga sedikit membahas terkait gimana sih akar rumput itu bisa menjadi alternatif dari kita menghadapi negara sejahtera, calon negara sejahtera ini.